Selamat siang Bapak Ibu seluruhnya. Selamat Selamat siang, siang, Kak. Kak. Ya, apa kabar? Baik, Baik. Pak. Baik, Pak. Baik. Di siang hari ini kita akan praktik coaching dengan model ketat kasus yang ketiga. Adapun pemerannya adalah satu coach, satu coachee, dan 2 pengamat. Coachnya adalah Ibu Yanti Agustina. Coachee adalah Ibu Sri Sadli. Pengamat Bu Berliana Saragi, dan saya sendiri juga Lasrin Leonardus Situmorang. Adapun epilog kasus 3 adalah demikian. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tidak mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, praktik ini akan diperankan oleh Bapak Ibu guru yang sudah kita sebutkan tadi. Maka mari kita tonton dan mari kita lihatkan bagaimana praktik coaching sesuai dengan kasus 3. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum, Bu Yanti. Bu Yanti sibuk enggak? Waalaikumsalam, Bu Sri. Enggak. Ada apa, Bu Sri? Saya mau bercerita. Itu enggak sibuk kan? Oh, enggak, Bu Sri. Tentang apa? Apa yang akan Ibu ceritakan? Gini, Bu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, gitu. Memangnya apa yang terjadi ketika supervisi dengan pengawas kemarin, Bu Sri? Begini, Bu Yanti. Jujur saya agak kesal gitu loh. Kan saya baru mendapatkan teguran tuh dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saya waktu mengajar. Pengawas sekolah itu ketika melakukan supervisi itu kan keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya itu Bu Yanti mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Saya nggak pakai buku teks. Jadi ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, ya saya menyampaikan saya tetap mengacu pada kurikulum kok, walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tersinggung, Bu Yanti. Terus
beliau melaporkan sama kepala sekolah. Begitu Bu Sri. Memangnya hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran? Saya tuh kan udah terbiasa, Bu, dengan cara mengajar seperti itu. Dan materi pelajaran itu kan memang sudah saya kuasai. Saya tidak menggunakan buku teks, saya sudah menguasai materi pelajaran dan saya bisa menguasai kelas. Oh, begitu. Nah, memangnya apa kelebihan yang Ibu rasakan ketika tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya itu merasa lebih bebas aja gitu loh, Bu. Jadi ketika menyampaikan materi tersebut saya bisa bereksplorasi. Nah, itu kan implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Benar juga sih gitu ya, Bu, ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bu, pada saat mengajar Ibu memangnya menggunakan, sumber-sumber apa saja gitu dalam proses pembelajaran gitu? Saya itu, Bu, suka menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet. Saya suka memakai itu dan anak-anak juga suka. Begitu ya, Bu Sri. Bagus juga sih menggunakan, berbagai sumber tersebut ya, Bu Sri. Nah, menurut Bu Sri, apakah ketika Bu Sri menggunakan buku teks, apakah menghambat proses, pembelajaran, bagi murid-murid Ibu untuk mengeksplorasi pembelajaran tersebut gitu? Hmm, kalau dipikir-pikir sih enggak juga kali ya. Jadi walaupun menggunakan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oke, iya benar sekali Bu. Saya setuju tuh dengan apa yang Ibu sampaikan. Kita kan bisa tuh menggunakan berbagai sumber untuk proses pembelajaran, sehingga murid-murid kita bisa mengeksplor lebih baik lagi dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi sekarang rencana Ibu ke depannya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ya? Yang pertama saya harus ketemu sama kepala sekolah dulu kali ya, Bu Yanti ya. Karena saya mau minta maaf tuh karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau mungkin ya saya ingin ketemu juga tuh sama Bapak pengawas yang sudah salah paham dengan saya gitu, Bu, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak apa namanya eh, salah paham berkelanjutan seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali itu Bu rencananya. Nah, kira-kira kalau seandainya Ibu bertemu nih dengan pengawas, apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas tersebut? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar gitu. Jadi artinya ketika beliau memberikan saran kepada saya menggunakan buku teks ya itu sih oke-oke aja kali ya. Waktu itu saya yang ngotot ya. Jadi saya akan berdiskusi dengan Bapak pengawas ya. Saya akan menggunakan buku teks, internet, video pembelajaran. Ya, karena memang tujuan kita kan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan luas dan merdeka. Iya, tepat sekali tuh Bu Sri. Bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan tuh.
mudah-mudahan dengan rencana Ibu menemui pengawas nanti tidak ada kesalahpahaman yang lebih berkepanjangan lagi ya Ibu Istri ya. Jadi masalah yang Ibu hadapi dengan pengawas berdasarkan supervisi kemarin juga tidak terselesaikan dengan baik. Mungkin seperti itu ya Bu Sri. Nah, Iya. rencana apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu lakukan tersebut? Yang pasti Bu, saya akan tetap berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Tujuannya sih supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi pembelajaran, menjalankan merdeka mengajar, merdeka belajar, dan pasti saya ingin murid-murid saya itu merasa senang, Bu. Mereka bisa mengeksplor materi tanpa ada unsur paksaan. Ya saya serahkan aja kepada murid-murid saya. Mereka mau menggunakan sumber belajar apa seperti minat belajar mereka. Oke, bagus sekali tuh Bu. Berarti kita sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kita ya Bu ya, sesuai dengan minat mereka mau belajar dari sumber manapun, seperti itu ya Bu ya. Saya sangat mendukung sekali apa yang sudah Ibu sampaikan tersebut. Mudah-mudahan apa komitmen dan rencana yang akan Ibu lakukan terhadap Pak Pengawas untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut ketika supervisi dapat berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Jadi semua masalah Ibu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Iya, terima kasih ya Bu Yanti atas waktunya untuk sharing-sharing. Tadi saya udah gemes gitu loh Bu Yanti, gitu kan. Iya, Tapi iya. sekarang saya jadi tenang dan merasa lega. Akhirnya ada solusi atas permasalahan saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang open ya, terbuka terhadap saran dan kritik dan juga tentu saja yang jadi Bu Yanti, guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Benar sekali tuh Bu Sri, saya setuju sekali Bu Sri. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Sehingga murid-murid kita bisa belajar dengan nyaman dan aman juga ya Bu Sri ya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Mungkin seperti itu ya Bu Sri ya. Ya Bu Yanti, makasih banyak ya atas Iya, waktunya loh. iya, sama-sama Bu Sri, nggak apa-apa. Iya Bu, tuh lonceng juga udah berbunyi. Kita masuk kelas lagi Bu untuk mengajar pada hari ini. Baik. Ayo, Oke, yuk. Assalamualaikum. salam. Baik, terima kasih kepada Bu Sri dan Ibu Yanti yang baru saja melakukan praktik coaching. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi yang saya sudah amati tadi dari praktik coaching antara si coaching yaitu Ibu Yanti dan Koci Ibu Sri. Yang pertama dari praktik coaching ini sudah menuju kepada alur tirta, yang mana yang pertama adalah dari segi tujuan. Dari hasil praktik coaching tadi, saya sudah bisa melihat bahwa sudah ada disampaikan tujuannya. Tujuannya di sini saya bisa melihat bahwa
si coach ingin bercerita apa yang menjadi rencana mereka, yaitu tadi saya mendengar sudah disampaikan ada kekecewaan ketika si coach disupervisi pengawas, kemudian dari hasil supervisi tersebut, Kepsek menegurnya, menegur si Koci tidak menggunakan sumber belajar atau mengajar tanpa buku teks. Nah, itu sudah disampaikan dari segi tujuan. Yang kedua, dari segi identifikasi, bahwa si Koci di sini sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Koci. Itu bisa terlihat ketika si coach memberikan pertanyaan dari tadi saya dengar, apakah ada hambatan dengan menggunakan buku teks? Kemudian apakah ada kelebihan kepada si Koci atau Ibu Sri ketika tidak menggunakan buku teks, dan di situ terjadi beberapa informasi atau identifikasi yang disampaikan oleh si Koci bahwa dia tidak ada hambatan karena sudah terbiasa dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti dari internet, YouTube, dan artikel gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari rencana aksi ini juga sudah dapat terlihat yang mana si Koci sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi si Koci dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu bisa terlihat bahwa rencana si Koci itu bisa menyelesaikan masalah dengan salah satu cara dia akan melakukan pertemuan atau menemui kepala sekolahnya dan menyampaikan permohonan maaf dan bertemu langsung dengan kepada pengawas. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yang bisa saya observasi tadi dari segi tanggung jawab, dan di sini sudah terlihat bahwa si Koci sudah bertanggung jawab. Salah satu yang bisa saya observasi tadi bahwa si coach memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen si Koci terhadap rencana aksi yang ingin dijalankannya. Contohnya tadi komitmennya untuk membuat pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, kemudian mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu bisa merasakan merdeka belajar dan tanpa ada unsur paksaan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang bisa saya observasi bahwa proses coaching yang baru dilakukan dari Ibu Yanti dan Ibu Sri itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Demikian Bu yang bisa saya berikan sebagai pengamatan saya pada praktik coaching antara Ibu Sri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Berlin atas hasil identifikasi dan observasinya pada kegiatan praktik coaching kami hari ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu.